Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Selamat hari Minggu adik-adik. Pada Minggu Advent kedua kali ini, kita sudah semakin dekat dengan Natal. Itu juga berarti kita sudah semakin dekat dengan keselamatan. Marilah kita berdoa agar Tuhan senantiasa menuntun kita pada jalan keselamatan. Kita berdoa, ya Tuhan, terpujilah namamu, Allah yang mengatasi segala sesuatu. Hanya kepadamu lah kami memohon kekuatan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar dapat mengajarkan kami untuk tetap taat kepadamu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, menurut sejarah, negara kita Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Wah, lama sekali ya. Dan selanjutnya, negara Jepang juga menguasai Indonesia, sehingga warga negara Indonesia sangat menderita oleh penindasan. Orang Indonesia selalu bekerja atas perintah penjajah dengan upah
atau gaji yang sangat sedikit. Bahkan ada yang tidak diberi upah atau gaji. Orang Indonesia sulit mendapatkan beras untuk makan. Tidak bisa sekolah karena harus bekerja bagi penjajah. Banyak anak-anak yang kurus karena kekurangan makan dan berpenyakitan. Kemudian bangkitlah para pahlawan nasional dan para pemuda memperjuangkan kemerdekaan. Secara bersama-sama, para pahlawan nasional dan pemuda bersama-sama di seluruh tanah air bersatu menggapai kebebasan. Allah pun memberkati perjuangan rakyat Indonesia sehingga tercapailah kemerdekaan. Gambaran penderitaan yang dialami oleh orang Indonesia pada masa penjajahan itu bisa jadi seperti orang Israel atau umat Tuhan yang dijajah oleh bangsa Babel. Umat Tuhan begitu menderita. Mereka bersedih dan selalu gelisah. Umat Israel pun menyadari dosa-dosa yang telah mereka perbuat di hadapan Tuhan sehingga penderitaan itu terjadi. Namun karena penyesalan mereka, Tuhan pun mengasihi umatnya sehingga mengutus Nabi Yesaya untuk memberitakan kemerdekaan ataupun kebebasan. Beginilah perintah Tuhan kepada Nabi Yesaya. Hiburkanlah umatku, tenangkanlah hati mereka, beritahukanlah bahwa penjajahan akan berakhir dan dosa-dosa mereka telah diampuni. Wah adik-adik, luar biasa rencana Tuhan untuk membebaskan umat pilihannya dari penderitaan. Nabi Yesaya menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan kemerdekaan dan mengabarkan keselamatan. Kemudian Nabi Yesaya berangkat melakukan perintah Tuhan. Ia pun menghibur dan menenangkan hati umat Israel. Yesaya berseru kepada umat Israel sesuai perkataan Tuhan. Katanya, persiapkanlah jalan di padang gurun untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk akan menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Adik-adik, Nabi Yesaya mengajak umat Israel atau umat Tuhan untuk mempersiapkan diri menyambut kemuliaan ataupun pembebasan dari Tuhan yang akan dinyatakan Allah bagi mereka. Apa yang harus mereka persiapkan? Yaitu jalan untuk Tuhan. Adik-adik, jalan untuk Tuhan itu adalah jalan yang lurus. Berarti tidak berliku-liku, tidak berkelok-kelok. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang rata. Berarti tidak ada lembah ataupun bukit. Jadi, jalan Tuhan itu lurus dan rata. Lurus dan rata adalah simbol atau gambaran dari keadaan yang baik, yang benar. Tidak ada dusta atau penipuan. Dan juga keadaan yang tidak mementingkan diri sendiri, melainkan kebaikan bagi orang lain. Jadi orang Israel diajak oleh Nabi Yesaya agar mereka beribadah dengan benar. Jangan suka berbohong atau menipu. Agar umat Israel tidak menyakiti sesama. Jangan membuat kesulitan terhadap teman ataupun saudaranya. Mereka harus melakukan yang baik. Jangan melakukan yang jahat dalam menyambut keselamatan ataupun kemerdekaan yang akan Tuhan berikan. Tuhan sendirilah yang mengatakan seperti itu, bukan Nabi Yesaya yang meminta. Setelah itu Allah berkata kepada Yesaya, "Berserulah." Yesaya pun menjawab, "Apakah yang aku harus serukan ya Tuhan?" Lalu Tuhan Allah berkata, "Katakanlah kepada semua orang bahwa
seluruh manusia adalah seperti rumput. Keindahan, kecantikan, kekayaan, maupun kepandaian manusia adalah seperti bunga. Rumput dan bunga bisa mati. Demikian juga manusia dengan segala kecantikannya, kepandaian, dan kekayaannya bisa hilang atau musnah jika Tuhan menghembusnya. Hanya satu yang tidak akan hilang atau musnah, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Wah, adik-adik, Allah mengingatkan manusia tentang keberadaannya yang hanya sementara atau fana. Tetapi firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan itu abadi. Jadi, agar manusia dapat keselamatan atau hidup selama-lamanya bersama dengan Allah, maka manusia harus hidup dengan firman Tuhan. Manusia yang fana harus selalu dekat dengan firman Tuhan yang tetap atau abadi, agar manusia dapat dijadikan selamat atau beroleh hidup yang selama-lamanya. Begitulah Nabi Yesaya menyampaikan berita keselamatan kepada orang Israel dengan suara yang kuat, menyampaikan berita kemerdekaan dari Tuhan dengan tidak takut, sebab Tuhan menuntun dan menyertai seperti seorang gembala yang menggembalakan domba-dombanya. Marilah kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang suka taat, berkata benar dan baik. Kiranya kami menjauhkan diri dari kesombongan ataupun tindakan yang menyakiti orang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan dari Yesaya 40 ayat 2a. Tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam.